Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ryan Demir Fasya dengan NIM 2210211075. Di sini saya akan melakukan interpretasi EKG. Izin mulai, dokter. Baik. Nah, yang pertama kita bisa lihat yang paling terlihat jelas itu di lead 2 panjang. Di lead 2 panjang dulu dilihat pertama gelombangnya. Dari gelombangnya itu untuk pertama gelombang P itu merupakan fase depolarisasi atrium. Atriumnya kontraksi di mana itu dilihat normalnya kurang dari 3 mm ke atas maupun ke samping, dimana dia kurang dari 3 mV dan juga kurang dari 0,12. Dimana di sini contohnya itu di sini dia normal berarti kurang dari 3 mm atau 3 kotak kecil. Lalu dilakukan PR interval. Nah, PR interval itu dia saat terjadinya adanya dari awal mula P sampai ke awal dari QRS kompleks gitu. Dimana ini normal itu 0,12 hingga 0,20, dimana 3 hingga 5 kotak kecil. Di sini normal juga dia 5 kotak kecil atau 0,20 second. Nah, lalu kita masuk ke QRS kompleks. Nah, QRS kompleks ini untuk fase depolarisasi dari ventricle, di mana ada 3 gelombang. Ada Q, dia merupakan gelombang defeksi negatif pertama, R itu defeksi positif pertama, dan juga S itu defeksi negatif kedua. Di mana kalau Q itu dia ada yang patologis, di mana patologis itu dia bisa kurang dari tinggi panjangnya itu lebih dari 25% dari R. Jadi dia lebih panjang dari sepertiga dari R gitu. Nah, lalu untuk normalnya untuk QRS kompleks ini dia kurang dari 0,12 second. Berarti kalau lebih dari itu dia melebar. Sedangkan di sini dia sempit, berarti narrow dia normal. Berarti 0,12 S dia normal. Lalu kita masuk ke bagian titik J, di mana titik J itu merupakan akhir dari QRS dan juga awal dari ST segmen. Lalu kita masuk ke ST segmen, di mana ST segmen ini dia harusnya isoelektrik. Nah, tapi di sini itu adanya ST elevasi, di mana ST elevasi bisa dilihat dari adanya lead 1, lead 2, terus juga ada AVF, adanya V1 hingga V6. ST elevasi ini merupakan tanda-tanda iskemia dari jaringan. Nah, di mana setelah itu adanya gelombang T. Nah, gelombang T ini merupakan fase repolarisasi dari ventricle. Jadi saat depolarisasi ada repolarisasi lagi, di mana itu dia normalnya kurang dari 55 mm tapi lebih dari 1 mm, di mana tingginya itu segitu. Karena kalau kurang dari itu bisa disebut flatline atau inversi bisa. Nah, di mana T itu kan tadi sudah, lalu di sini T-nya tuh dalam batas normal dan juga dia nyambung dengan ST segmennya karena ST segmennya ada elevasi kebanyakan. Baik. Lalu dimasukkan lagi, lalu setelah itu adanya QT interval. Nah, QT interval itu dari awal dari QRS, dari awal Q sampai ke akhir T, di mana itu merupakan fase awal dari depolarisasi hingga repolarisasi dari ventricle. Lalu ada gelombang U, di mana gelombang U itu jarang ada tetapi bisa jadi ada, di mana seringnya tuh karena ada U inversi karena adanya penyakit jantung koroner maupun hipertensi. Lalu setelah itu di sini tidak ada gelombang U. Lalu kita masuk ke bagian EKG-nya. Nah, EKG-nya pertama dilihat dari iramanya. Iramanya apakah sinus, di mana sinus itu dari adanya gelombang P, QRS dan juga T. Di mana di sini terlihat ada gelombang P, juga ada QRS dan juga T itu merupakan masuk ke dalam irama sinus. Terus juga dia dilihat regular atau tidak, dia dari R ke R intervalnya dia sama atau tidak. Kalau sama setiap ini kita lihat di lead 2 panjang. Lihat jika sama itu berarti dia 15 kotak kecil atau 3 kotak besar tuh itu dia masih reguler, dia regular berarti sini. Nah, untuk heart rate-nya itu kita lihat tadi dari jaraknya dia ada 3 kotak besar, di mana 3 kotak besar ini bisa dihitung dengan cara 300 dibagi 3 kotak besar atau 1500 bagi 15 kotak kecil. Di mana itu berarti adanya 100 kali 100 beat per menit. 100 beat per menit masih dalam batas normal, berarti 60 hingga 100 kan, itu masih dalam batas normal. Lalu kita masuk ke aksis. Nah, kalau aksis ini dia aksis jantung atau sumbu jantung itu dilihat dari lead 1, lead AVF juga. Nah, dilihat kalau di sini positif berarti normal. Berarti kalau aksis itu jika lead 1 dan lead 1-nya dan AVF-nya positif berarti dia normal. Kalau AVF-nya negatif, kita lihat di lead 2-nya. Jika lead 2-nya negatif itu masuk ke dalam LAD atau left axis deviation. Lalu kalau jika lead 1 yang negatif sedangkan AVF positif itu masuk ke dalam RAD atau right axis deviation. Nah, lalu kita masuk ke bagian
ke bagian tanda-tanda iskemia. Nah, tanda-tanda hipertrofi dulu. Tanda-tanda hipertrofi itu ada dua, dari atrium dan juga ventricle. Nah, kalau dari atrium itu kita lihat dari gelombang P-nya karena dia depolarisasi atrium. Di mana jika terjadi adanya hipertrofi atrium kanan itu masuk ke dalam P pulmonal. Jadi P-nya itu meninggi. Jadi dia meninggi menyebabkan dia P pulmonal. Karena adanya right atrium RAE atau right atrium enlargement. Nah, lalu yang kedua itu ada LAE atau left atrium enlargement, itu masuk ke dalam P mitral. Jadi P mitral dia melebar dan dia melebar berarti lebih dari 0,12 second. Dia itu P mitral. Lalu ada juga di left ventricle hypertrophy, dia kita bisa lihat di pertama bisa dari R-nya dari V5 atau V6 itu lebih tinggi dari 25 mm, atau kita juga bisa lihat di penambahan dari S dari V1 atau V2 ditambah R dari V5 atau V6. Jadi ditambah itu lebih dari 35 mm, itu masuk ke dalam kategori LVH atau left ventricle hypertrophy. Nah, yang terakhir itu tanda-tanda iskemia. Nah, iskemia itu ada tanda-tandanya, ada elevasi, di mana di sini ada elevasi di lead 1, lead 2 AVF dan juga V1 hingga V6, itu masuk ke dalam tanda-tanda iskemia. Terus juga ada tanda-tanda iskemia lain tuh ST depresi dan juga T-nya bisa T inversi ataupun flatline. Sedangkan di sini tidak ada. Baik, berarti di sini masuk ke dalam kesimpulan dari EKG ini dia merupakan irama sinus dengan ST elevasi. Berarti ada tanda-tanda iskemia ST elevasi di bagian lead 1, lead 2 dengan AVF dan juga V1 hingga V6. Berarti diagnosisnya dia merupakan semi anterior extensive. Karena adanya ST elevasi, berarti masuk ke dalam adanya iskemia juga. Jadi ST elevation myocardial infarction anterior extensive. Karena di lead 1, lead 2 AVF dan juga V1 hingga V6. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.